Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala UPTD SDN 4 Lemah Mekar, yang saya hormati Ibu Hajah Wasilah MPD, juga yang saya hormati rekan-rekan baik guru maupun tenaga administrasi sekolah UPTD SDN 4 Lemah Mekar. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Para bapak ibu yang saya hormati, alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita akan sama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi IKM di UPTD SDN 4 Lemah Mekar, dan kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Hajah Wasilah di sekolah kami yang kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan nanti dalam pemaparan beliau juga sambutan beliau ada masukan-masukan ke kami wabil khusus terkait dengan IKM. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam kegiatan di siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, agar tertib acara pada siang hari ini, saya akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah sekaligus pembukaan kegiatan di siang hari ini, dan yang terakhir yaitu penutup atau doa. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita sama-sama membuka kegiatan di siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Solihin. Kepada beliau dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdil qawmal kafirin. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum wa la yajidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufran.
عن القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan tadi acara pada siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk berdiri, dimohon untuk berdiri. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Pondok Mekar sekaligus pembukaan kegiatan sosialisasi kepada Ibu Ratna Desi SPD. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau sampai nanti kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu pemateri yang saya hormati, Ibu Hajah Wasilah MTD Bapak Ibu guru yang saya hormati,
Terima kasih kepada Ibu pemateri yang hebat sudah datang memenuhi undangan kami. Kami mohon ilmu yang banyak, istilahnya ilmu tentang IKM dari beliau kepada kita yang masih awam, ya kan, kepada Bapak dan Ibu guru, silakan serap ilmunya karena beliau orang hebat. Beliau memateri tingkat provinsi yang hebat. Ilmunya banyak. Jarang sekolah bisa mengundang beliau. Oleh karena itu ketika diundang, yuk kita minta ilmunya bareng-bareng, diserap, dipahami, terus diterapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh sehingga dapat dipraktekkan langsung di siswa-siswi kita. Walaupun kita sekolah pinggiran, tapi jangan kalah sama sekolah yang di kota. Berusaha mencari ilmu sampai dengan kita benar-benar paham. Jadi silakan serap ilmunya, ya. Pahami, ikuti, dan terapkan. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Jadi selagi beliau ada di sini, silakan kita minta ilmunya. Dari pengolahan nilai sampai dengan ke rapor harus benar-benar paham. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi UTS, kita masih awam. Bapak dan Ibu guru harus benar-benar memahami itu, karena yang praktek Bapak dan Ibu guru, ya kan? Kalau kepala sekolah, kepala sekolah hanya mendorong, ayo bu, tetap aja tanggung jawab ada di Bapak Ibu guru sekali. Selamat datang Ibu pemateri. Mohon maaf jika dalam sambutan, hidangan dan penghormatannya kurang berkenan. Tenang, masih banyak ya Bu, tinggal minta saja. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi implementasi kurikulum merdeka ini resmi dibuka. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi rangkaian pembukaan pada kita hari ini, dan alangkah baiknya acara tersebut kita tutup dengan pembacaan doa. Oleh karenanya dimohon dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Ustadz Suwardi SPD dipersilahkan. Ada juga ya, tidak apa-apa. Tadi pagi itu saya lihat di grup itu, ini tidak hadir, ini tidak bisa. Oh, tidak bisa semua. Nah, itu gimana ya? Tinggal Bu Sekdis dengan Jalur Sekdis. Tadi saya pas misi itu, ini ke DPR mau sendirian, saya mau ke rumah Karpat, masa saya sendirian. Jadi gimana saya? Dia telepon ke sana sini. Akhirnya Hoti, udah ke sini lah, kalian udah. Alhamdulillah ada 2 orang. Gitu. Jadi kalau udah 2 orang kan cukup lah, gitu lah, pada sendirian. Datang lagi Bu Atun, kata Bu Eni, Bu Atun bisa. Jadi bertiga. Ya udah, saya mau ke rumah makan ya. Dari awal mau ke DPR karena setengah 2 di DPR. Ini kurikulum baru. Orang yang paling pertama berarti sudah 2 tahun ya. Sekolah-sekolah udah 2 tahun. Sekolah ini mungkin baru tahun ini, gitu ya. Apalagi kalau tadinya tidak boleh. Kenapa? Saya kenapa tidak boleh? Tapi udah lah, apa-apa lah itu. Saat itu tidak
Ini baru. Perubahan ini dari segi istilah-istilah aja agak radikal. Artinya hal-hal yang berbau kurikulum 2013 itu hilang dari istilah aja. Padahal bisa jadi di dalamnya mah sama. Seolah istilah kurikulum 2013 itu udah jangan nggak usah diomongin lagi lah, nggak usah, gitu ya. Penilaian harus ganti asesmen. Apa sih asesmen? Penilaian. Tapi penilaiannya tidak boleh udah tidak boleh muncul lagi kayaknya gitu kan, seperti itu. Boleh muncul atau tidak? Kayaknya tidak boleh. Kalau di paduan bukan semua asesmen. KIKD CP. KIKD CP. Capaian pembelajaran gitu ya. Apa itu CP? Alergi kepada KD. Tapi tak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu paham. Oh CP itu. Asesmen itu. Oh ya ini itu ternyata. Jadi akhirnya kan jangan lagi bertanya, Pak, salahnya dengan penilaian, gitu ya. Salahnya asesmen dengan penilaian. Mau jawab sama tak apa-apa, mau jawab beda, tak apa-apa, gitu ya. Yang jelas kan ada perbedaannya Bu ya. Ada tidak? Ada. Yang dulu kurikulum 13 dimulai di huruf P, sekarang dari A. Ini yang pun nggak usah lama-lama, 1,5 jam. Setengah jamnya digunakan untuk makan ruang dan minum es saja udah. Jadi tinggal 1 jam tuh diskusi. Daripada tidak ada. Iya. Saling berbagi gitu ya. Ada yang sudah membaca ini didiskusikan dengan teman, ada yang sudah ini diskusikan dengan teman. Ya nggak apa-apa, beli rumah. Saya nunggu sekalinya gitu, rumah asap gitu. Setelah jam 12 kita satu rumah dulu ya 1 jam nanti ya. Harus ada ya itu, dan harus ada yang memimpin, ada itu supaya ada fasilitatornya. Ada yang memimpin untuk diskusi, untuk saling berbagi. Itu melalui ketika beruntung Bapak Ibu masih bisa walaupun sedikit sehari. Yang lainnya kan nggak bisa, karena tidak ada plat positif. Oh iya. Betul. Iya, yang dapat pos kinerja saja kan, yang begini yang lain. Tuh. Jadi intinya di kurikulum merdeka ini pertama jangan panik. Tak ada perubahan yang begitu besar. Tidak ada lompatan. Hanya lompatan istilah yang menakutkan. Iya, kelima. Istilah-istilah yang tentang apa yang harus ditanam sesuatu yang biasa aja. Ya, sesuatu yang biasa. Semoga Ibu pada hari ini bisa memberi tambahan ilmu. Ya. Amin. Kan biasanya orang itu kalau sudah dibekal, sebetulnya sebelum dibekal juga sudah ada paham. Tapi ketika sudah dibekali, bisa langsung punya saya sudah didik lah. Sudah pede. Tidak ada ragu lagi menyebut asesmen. Profil pelajar Pancasila. Kembali Pak ragu. Iya betul ya Pak ya. Betul. Ragu, juga tidak ragu. Jadi tanpa aneh. Sudah Dan apa yang dilakukan Bapak Ibu ini bisa bermanfaat kepada peserta ini. Amin. Jadi ladang
Jadi ya Allah. mencatat sebagai amal ibadah. Amin. Nah ini untuk ya untuk peserta didik kita. Maka berikhlaslah dalam bekerja. Ikhlaslah, ikhlas. Ketemu kata ikhlas yang benar itu kadang-kadang susah. Karena bagaimanapun disuruh ikhlas, tetap saja di sini. Kalau hatinya belum nyampe, gitu ya, nggak bisa nerima itu disebut ikhlas. Nggak bisa ikhlas. Emangnya nggak pakai duit? Kan gitu ya. Ikhlas dan lain. Emangnya orang makanya 8 hari ini beribadah. Mari kita sama-sama untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan amin hamdan yuwafi ni'maka fi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'il hajat wa tudhhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una bihi ila a'la darajat wa tuballighuna biha sabqiyat min jami'il khutbil khair wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan fil maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار والعذاب الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء والفتن والأمراض ما لا يصير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر أمورنا بجاه سيد المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan acara pada hari ini beribadah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, acara pembukaan telah selesai. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf barangkali dalam penyampaian tutur kata dan lain sebagainya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya atas nama pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Hajah Wasilah. Mangga Bu, ke perdiapakan mangga Bu. Kita boki di pertemuan mangga Bu. Saya akhiri dalam ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ratna Desi SPD selaku Kepala Sekolah UPDD SD Negeri 4 Tamakan, Bapak Ibu guru hebat UPDD SD Negeri 4 Tamakan yang sangat saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari yang berbahagia ini kita semua masih diberi banyak sekali nikmat. Di antaranya masih sehat, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertemu insyaallah di tempat yang mubarak ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam taubat kami sanjungkan kepada junjungan kita tentunya Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para penjaga yang sama. Mudah-mudahan kelak nanti kita akan diundang umatku yang mana itu tuh yang ikut IKM di UPDD 4 Lemah Mekar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa, Masya Allah. Beliau itu teman saya di Unggulan Pak, keren banget. Saya bangga ketika datang, Masya Allah, kemarin datang ke sini bangun BC, sekarang bangun Gapura, kaya raya tenaganya. Banyak duitnya benar.
Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan diskusi yang pada ini, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat Bapak Ibu, bukan karena saya pintar, bukan Bu, bukan. Ya, karena saya kebetulan mendapat ilmu duluan dari Bapak Ibu, ya. Jadi kita akan diskusi bersama-sama pada hari ini tentang bagaimana Bapak Ibu nanti membuat asesmen pembelajaran. Bagaimana nanti mau mengolah nilai rapot, bagaimana tipe 5-nya, ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya nih, sebelum saya ke penilaian, Bapak Ibu sudah paham belum bagaimana menurunkan CP ke tujuan pembelajaran? Belum. Nah, langkahnya kan Ibu ini menurunkan CP ke TP, TP ke TP. Bener kan? Modul aja penilaian kan seperti itu. Betul? Betul kan? Nah, sekarang sekali lagi saya mau tanya, Bapak Ibu sudah memahami bagaimana membuat tujuan pembelajaran dari CP? Belum. Latihan kan baru sekali di SDN Daya. Karena nggak menyimak ya berarti ya? Enggak, saya paksa hadir. Oh, gitu. Bapak sudah memahami? Saya juga sama. Oh, gitu. Dari nol, berarti nggak langsung asesmen ya? Saya makanya izin dulu ya. Tadi kan buku plasma menyambut tentang penilaian. Nah, sebelum penilaian, tentunya Ibu harus memahami bagaimana modul ajarnya, bagaimana Ibu menurunkan CP. Kan sekarang kan gini Bu, KIKD dilebur jadi apa? CP, CP disusun jadi apa? TP disusun lalu jadi ATP, dari ATP jadi modul ajar, baru penilaian. Susunannya seperti itu, betul tidak? Baik, saya akan ikuti kata Bapak Ustadz berdua ini. Jadi nanti saya disulap menjadi jadi saya akan ulang ya Bu, bagaimana cara menurunkan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran. Dari TP kita nanti menjadi ATP, baru nanti kita bagaimana modul ajarnya, ya. Baru nanti kita ke penilaian, ya. Oke, baik. Oke, saya lupa nggak bawa ini loh, apa? Terserah mau jam berapa? 14.30? Apa 15? Apa 14? Saya tahu apa? Sampai asar Bu. Apa sampai subuh? Saya sudah kita sekarang dulu mau jam berapa nih? 14.30 dulu. Gampang nanti mau sedikitnya. Baik, siap. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti kita akan sebenarnya ini nggak apa-apa lah, kita akan bahas pertama bagaimana Ibu waktu kemarin kan sudah di print out belum tentang apa namanya yang basecamp nomor 22 tuh Bu? Pak Putri dulu ya Pak nanti ya, saya habis ini kayak dulu bentar. Oke, saya akan ganti. Nih, bentar, jamnya dulu. Guru kelas. Siapa yang membuat CP? Guru kelas. Gak apa-apa, salah gak apa-apa, karena juga baru kan. Bapak Ibu, CP itu bukan guru kelas yang membuat, tapi sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, saya kemarin waktu Ibu IKM di Gus Bandung itu sudah nge-share ya yang basecamp nomor 22 itu tentang capaian pembelajaran. Nah, kalau yang basecamp nomor 09 tentang profil belajar Pancasila, ya, berarti ini dari awal aja langsung ya, dari awal dulu ya, biar punya paham ya. Oke, dari awal deh, materi workshop aja nih. Nih, Bapak Ibu di sini ya, Bu, di sini itu ya kurikulum merdeka, ya, nih. Pertama adalah berfokus pada materi yang esensial ya. Artinya pembelajaran lebih mendalam ya, pengembangan literasi dan numerasi. Nah, kemudian apa Bu? Profil belajar Pancasila untuk pengembangan soft skill dan karakter siswa.
Di sini Bapak Ibu pendekatannya boleh tematik atau berbasis mapel. CP disusun per fase, bukan per jenjang ya. Nanti CP itu sudah dibuat oleh siapa? Oleh pemerintah Bu. Nanti tujuan pembelajaran baru kita ya. Jangan sampai ditanya lagi, Bu, CP yang buat siapa? Kamu kelas. Wow, ya. Orang melu ya. Ya masalah antek lagi, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa Mas Pati, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu di sini, nih perubahan Pak Suwardi yang ada di Guru Merdeka. Ini perubahannya nih Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekarang nggak ada namanya IPA, IPS, adanya IPAS. Nah, itu yang pertama. Bahasa Inggris itu sebagai mapel pilihan. Kalau Pak Suwardi di sini ada guru bahasa Inggrisnya, boleh. Kalau misalnya nggak ada, boleh guru kelas yang mumpuni. Biasanya guru kelas tapi bisa, boleh Bu mengajar. Kalau nggak ada, jangan dipaksakan. Nggak ada, nggak apa-apa. Nah, itu kepilihan. Itu bedanya Pak ya. Kemudian mapel keterampilan di sini nanti itu kan ada 4 seni ya. Seni tari, teater, musik, seni rupa. Nah, Ibu pilih apa di sini? Oh, seni rupa, nggak apa-apa. Nah, itu cuma pilih salah satu. Kemudian yang dulu PPKN diganti dengan pendidikan Pancasila. Ini ya, yang perubahan-perubahan yang ada di kurikulum Merdeka yang Ibu perlu ketahui ya. Nah, di sini nih Bapak Ibu, nih siapa nanti yang mengajar bahasa Inggris Bu? Di sini boleh tuh guru kelas yang memiliki kompetensi bahasa Inggris, boleh Bu. Siapa? Bapak nih guru kelas, tapi benar Inggris boleh ngajar. Nanti dapat bonus tambahan. Oh ya lah, kamu tak bilang di sekolah-sekolah ini. Guru bahasa Inggris yang tersedia di SD yang bersangkutan, kan ada kadang-kadang punya bonus dari S1 bahasa Inggris. Tapi dia ada kelas, boleh Bu. Misalnya dia jam 11 selesai ngajar kelas 9, terus kelas 11 tuh kelas 1 nih, boleh ke kelas tinggi. Kemudian guru bahasa Inggris di SD atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya. Contoh guru SMP itu atau guru SMP terdekat yang dia beban ngajarnya kurang, itu boleh kita ambil Pak, ngajar di SD kita. Kurang jam itu boleh. Nah itu Bu ya. Atau mahasiswa yang masuk dalam program Merdeka Belajar. Itu sekarang udah dapat Ibu, kemarin saya ketemu di distrik tuh banyak sekali mahasiswa yang dikirim dari kampus Merdeka, dari Majalengka mulai sama Subang Pak ada kesini. Nah itu Bapak Ibu ya. Kita akan mengupas dulu biar Bapak Ibu memahami ya. Nah, Bapak Ibu di sini ya fokus SKSD pertama adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian menanamkan karakter sesuai dengan nilai Pancasila dan juga menumbuhkan literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ini sedikit saya kupas tentang apa kurikulum Merdeka. Di sini Bapak Ibu struktur kurikulum tingkat SD ya. Pembagian fase, pendekatan pembelajaran, ya kan? Terus beban belajar dan pembagian beban belajar di sini. Nanti saya akan acak-acak dikit aja Bu ya. Nih Bapak Ibu di sini fase A kelas berapa aja Bu? 1, 2. Fase B? Fase C? Ada ya di situ ya. Harus apa ya Bu? Nah di sini ya. Nah di sini Bu nanti saya akan. Nah di sini Bu. Yang paling penting ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu, Ibu kan sudah selama 3 bulan ini kan sudah kurikulum Merdeka nih Pak Wardi. Saya pengen tahu, ceritakan coba apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Pertama belajar dari YouTube. Maksudnya apa? Saya kan belum nggak ikut ada pelatihan di PT Desa Indonesia yang ada itu karena P3K. Pelatihan aku belum saya ikut. Nah, akhirnya kan yang buta ya, karena nggak ikut kan meraba-raba. Jadi akhirnya ya pertama nanya ke kemudian yang ikut sosialisasi, kemudian juga karena memang sedela ya sebentar 1 hari itu kurang untuk pendalaman itu.
Jadi pertama saya tanya temennya ikut, yang kedua ya di YouTube, di internet. Cuma yang masih nggak enak kok, enakan seperti ini langsung pindah dengan ahlinya. Baik. Jadi Bapak sebelum Bapak menerapkan itu Bapak mengadakan tes asal dia ya? Kita juga sumbernya cuma Anes. Dan alhamdulillah sih Bu Ratna dari Bos Kinerja dari buku sebenarnya yang untuk baru buku guru kepada aku kasih. Tepuk tangan buat Aswanti, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Bu, namanya juga baru ya Bu, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu bedanya Kurikulum Merdeka tuh Bu, sebelum Ibu pembelajaran itu Ibu membuat namanya tes awal pembelajaran atau diagnostik. Untuk apa? Kita kan di kelas itu kan misalnya ada 30 anak ya Bu, kan bermacam-macam. Ada anak yang sedang, ada anak yang pinter, ada yang anak yang bisa diajak lari. Itu ada juga anak yang misalnya dia tuh kalau jalan-jalan Ibu jelasin tetap paham walaupun dia jalan-jalan. Ada juga dia tuh yang mendengarkan tapi dia understand. Ada juga dia lihat YouTube dia paham. Itu kan namanya gaya belajar. Nah, kenapa Kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu sebelum belajar itu Bapak Ibu membuat namanya tes diagnostik untuk mengetahui kesiapan siswa. Ibu hanya soal gini boleh. Misalnya dari kelas 1 dari kelas 2 ke kelas 3 misalnya ya. Atau dari kelas 1 ke kelas 2, Ibu mau mengajar tentang penjumlahan atau perkalian deh. Di situ Ibu bikin aja kolom-kolom. Misalnya gini, saya paham perkalian. Saya belum paham. Gitu. Saya paham perkalian. Saya sudah paham. Saya butuh bantuan. 3 itu aja Pak. Nah nanti anak-anak sebelum Ibu akan memberikan materi perkalian, silakan kalian isi. Nah itu Bu, nanti Ibu tinggal memilah mana yang kira-kira tadi paham, butuh bantuan dan sudah paham. Dipilah-pilah Bu nanti itu. Bukan dipilah-pilah Bu anak yang ini bukan untuk memudahkan kita dalam memberikan materi. Bukan berarti kita mendiskriminasikan, bukan. Itu untuk memudahkan kita dalam memberikan materi. Karena ketika nanti anak ini belum ngerti sama sekali perkalian, ya kita nggak usah lanjut, kita mungkin turunkan penjumlahan berulang yang seperti apa gitu. Nah, itu Bu gunanya, itu bedanya Bu. Nah, penilaian nanti Bu ada yang namanya diagnosis tadi Bu, awal pembelajaran. Ada yang namanya formatif, ada yang namanya sumatif. Nah itu ya, tapi yang diutamakan di Kurikulum Merdeka adalah tadi Bu, yang as dan for, bukan of learning-nya. Nanti kita akan bahas ya. Nah tapi sebelumnya saya akan jelaskan bagaimana Bapak Ibu menurunkan capaian pembelajaran kepada tujuan pembelajaran ya. Nah sekali lagi ini adalah CP ya Bu. CP itu capaian pembelajaran. Contoh ini saya contohkan fase A. Fase A itu tadi kelas berapa Bu? 1, 2. Nah, sekarang saya minta tolong satu orang membacakan. Ibu siapa namanya? Budian, bacain Bu. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks oral atau teks yang dibacakan dan atau didengar, instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Baik. Di sini Bapak Ibu, kita akan membuat Pak-Suwardi ya Bu tentang tujuan pembelajaran. Kita akan menurunkan tujuan pembelajaran dari CP. Ya kan Bu, kan kita udah nyanyi Bu ya. KIKD dilebur jadi apa? TP. Ayo coba. KIKD dilebur jadi apa? TP. TP disusun jadi apa? Oh, gimana sih? Oh, ditulis, jangan nanti ditulis. Baik. Nanti saya tulis ya. Baik, oke. Sekarang kita memahami dulu ya. Pak, kita akan membuat tujuan pembelajaran dari CP tentang elemen menyimak. Bahasa Indonesia kan banyak ya elemennya yang ada menyimak, membaca dan memirsa. Sekarang kita akan bikin satu menyimak. Nah, kita caranya seperti apa Bapak? Tujuan pembelajaran itu
harus ada apa tadi? Kompetensi dan konten. Konten itu isi. Nah, jadi sebuah tujuan pembelajaran itu Pak Suwati harus ada apa? Kita pilih nih, kompetensi dan konten. Nah, dari elemen tadi saya sudah pilih-pilih Pak Suwati nih. Ya, yang termasuk kompetensi itu apa? Tuh, bersikap menjadi pendengar. Itu kompetensi yang ingin kita capai kepada anak didik kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Saya akan pengen anak saya tuh nanti bersikap menjadi pendengar nih setelah belajar ini. Gitu. Apalagi Bu, menunjukkan minat. Oh, saya tuh pengen, saya tuh minat, menunjukkan minat yang kita akan gali. Kompetensi apa? Minat. Yang ketiga adalah memahami. Nah, kemudian kontennya apa? Konten itu isi Pak. Tuturan, apalagi? Pesan lisan, apalagi? Iya, informasi dari media audio, teks oral atau instruksi lisan. Ya, nah dari sini Pak, Bu, kita akan membuat tujuan pembelajaran. Nah, seperti apa? Kita analisis dulu nih Bu. Di sini ya, tuh. Tujuan pembelajaran itu Pak, kita gabungkan dari apa? Kompetensi dengan materi. Kita gabungkan. Contohnya TP1. Ya. Melalui mendengar ya, pertama nih Pak, melalui mendengar cerita fabel, peserta didik dapat mengidentifikasi tuturan yang disampaikan. Ini TP1 Bu. Ya, KIKD dilebur jadi apa? TP dianalisis jadi apa? Nah ini, ya kan? Ini Bu, TP kedua apa Bu? Melalui mendengar cerita, peserta didik dapat menunjukkan minat tuh Pak, ya kan? Terhadap cerita fabel. TP ketiga, melalui pesan yang disampaikan, peserta didik dapat memahami pesan lisan. Jadi cara membuat tujuan pembelajaran itu Bu, kita gabungkan antara kompetensi dan materinya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Dibuat jadi ATP. OTP. Yang pertama, melalui membaca dan mengisah, siswa mampu menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dikisah. Kedua, melalui membaca, siswa mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih. Melalui informasi dari bacaan dan tayangan, siswa mampu memahami tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif, dan puisi anak. Melalui bacaan dan tayangan yang dibiasa, siswa mampu memaknai kosakata baru dengan bantuan ilustrasi. Oke, tepuk tangan buat Ibu Dian. Keren banget, sangat luar biasa. Nah, ini udah. Ada musik. Ya, tepuk tangan di atas supaya Bapak Ibu memahami dan apa? KIKD dilebur jadi apa? CP dianalisis jadi apa? TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. KIKD dilebur jadi apa? CP dianalisis jadi apa? TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Ibu, tadi kita sudah melakukan bagaimana kita menganalisis CP menjadi apa Bu? TP dan pintar. Nah, setelah TP kita harus menjadi apa tadi? ATP. Lalu baru modul. Nah, itu baru guru hebat. Kita akan berbicara. IKM kan udah pernah ya. Nah, coba apa temanya apa aja yang di SD dulu? Ada 5 loh. Kita sebutkan 3 aja. Yang pertama adalah tahapan pengenalan. Artinya, Bapak Ibu itu mengenalkan peserta didik terhadap keberagaman tumbuhan
pertumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Nah, setelah itu Bapak Ibu, tahapan kedua adalah tahap kontekstualisasi ya. Apa yang dapat dilakukan? Mengkomunikasikan hal yang dapat membantu dalam penyelesaian proyek. Iya, mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam menyelesaikan proyek. Setelah itu baru apa? Tahap aksi. Ibu bersama-sama anak-anak ini mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata atau praktek lah Bu. Setelah itu ya, baru refleksi Bu. Jangan ujung-ujung langsung praktek Bu Indri. Iya. Ya. Nah, ada tahapannya. Contoh nih, aktivitas yang pertama Ibu lakukan. Ibu itu sebelum P5 tadi, jangan lupa bentuk tim dulu. Ada SK dari kepala sekolah. Nah, Ibu yang pertama dilakukan untuk fase A, kalau Ibu mau pakai ini adalah pertama, undang orang tua. Ya, orang tua diundang Bu, gak apa-apa ke sekolah, orang tua mengerti sekolahannya Bu. Ya kan? Kan banyak orang tua yang tanya, bismillah P5 itu apa sih, jaburan apa, Nagasari kah, apa Bunisan? Ya, tanya gak Bu? Iya. Ya kan? Nah, makanya awal langkah pertama Ibu kumpulkan orang tua. Ya. Ya. Ibu nanti masukin ya di sini profil sekolah ya, diklik ya. Nah, udah selesai, ke menu lagi nih Bu. Nah, terus nanti Ibu di sini sama dengan K13 kemarin Bu. Identitas sekolah siswa ya, diklik. Nah, diisi, nanti ambil dari Dapodik. Setelah itu balik lagi ke menu Bu. Nah, terus Ibu nanti TP mapel. Nih di sini ya. Nih semua ada ya. Contoh, ini kan Pancasila. Lingkup materinya apa? TP1, TP2 dan seterusnya. Bahasa Indonesia, lingkup materinya apa? Ibu masukin semua. Udah selesai, kita balik lagi ke menu awal Bu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Sama Bu, P5 juga sama. Di sini kita klik dimensinya apa nih. Jadi dimensi di sini tuh Bu, ini sudah ada semua ya. Nanti Ibu dalam proyek pertama apa yang akan dikembangkan gitu ya. Nah, di sini nanti tuh skenario proyek diisi. Ya, nama proyeknya apa, deskripsi proyeknya seperti apa, dimensi apa yang dikembangkan. Nah, di sini semua. Tadi dimasukinnya tadi Bu ya, mobil aja yang Ibu buat. Ya, ada yang